Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Marilah yang pertama dan utama kita selalu mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan, dan juga kita haturkan salawat dan salam kepada uswah wa qudwatuna Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para umatnya yang istiqomah di jalannya. Baiklah, pada kesempatan hari ini kami dari Al-Islam TV akan launching sebuah acara, yaitu acara kajian rutin duha, dan nanti kami akan menghadirkan Ustadz Muhammad Iqbal, dan beliau juga alumni dari Al-Islam, SMA Al-Islam, dan semoga nanti yang pertama ini dan nanti seterusnya akan rutin tiap pagi gitu ya, kultum ya, kuliah 7 menit bisa nanti bisa disampaikan oleh beliau, dan harapannya ini nanti jadi satu dakwah melalui media online atau daring dalam jaringan, atau juga bisa dapur atau bisa dimanja ya, di mana saja nanti umat warganet bisa mendengarkan siaran ini melalui baik nanti live maupun bisa melalui channel Al-Islam TV. Mungkin itu pembukaan dari saya yang mengantarkan acara kajian rutin duha bersama Ustadz Muhammad Iqbal. Jadi, seperti itu, Ustadz, terima kasih sebelumnya. Nanti langsung saja Ustadz memberikan tausiahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa secara media daring online di YouTube TV Al-Islam kita ingin menyampaikan kultum ya, mungkin ya kuliah 7 menit yang sebentar saja agar kita bisa merefresh kembali di antara kajian-kajian dan pembelajaran kita waktu di sekolah, di madrasah. Dan alhamdulillah kita ingin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Dr. NH, ini kebetulan juga satu angkatan yang sekarang sudah menjadi doktor. Mudah-mudahan berkah ilmunya, manfaat dirinya, dan insya Allah memberi banyak kebaikan untuk umat. Dan mudah-mudahan termasuk acara ini juga diantaranya adalah diantara kerja beliau yang mudah-mudahan kita bisa lebih dekat dan kita bisa lebih bisa memberi kemanfaatan dan menyampaikan kebajikan untuk saudara-saudara kita yang lain. Maka ya kita ingin doakan kepada alma mater, kita ingin doakan kepada para guru-guru kita, mudah-mudahan insya Allah ilmunya berkah untuk kita bersama. Pemirsa yang dimuliakan Allah, kajian duha ini kami ingin mengangkat tema tentang khusyuk dalam Al-Quran. Jadi kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran, saya menghitung hampir ada 16 kali derivasi tentang kata khusyuk. Jadi ternyata pengertian khusyuk itu jauh lebih luas daripada sekedar orang menempatkan istilah sholat khusyuk. Jadi kadang-kadang orang khusyuk itu hanya kepada aktivitas sholat saja. Tapi sebenarnya kalau kita kaji lebih lanjut, bukan hanya itu.
Jadi khusyuk itu masdar dari kata khosya'a yakhsya'u khusyu'an. Jadi dalam kitab Lisanul Arab Ibnu Mundir mengatakan maknanya adalah mengarahkan pandangan ke tanah, menundukkan, merendahkan suara. Ibnu Faris juga kemudian memberikan penjelasan khusyuk itu adalah ketenangan. Muhammad Sholeh Al-Munjid juga menyampaikan khusyuk itu adalah perasaan takut kepada Allah dan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi as-sukun at-tadallul yang saya tulis itu adalah khusyuk itu ya sesungguhnya orang yang bisa diam, bisa tenang, bisa orang merendahkan dirinya dalam kehidupan kesehariannya. Jadi membentuk konsep karakter akhlak mulia. Dan yang menarik dalam Al-Quran ada 5 makna yang mudah-mudahan nanti bisa kita kaji melalui kitab Al-Quran kita masing-masing. Nanti bisa direnungkan. Yang pertama yang paling masyhur adalah kata khusyuk yang disandingkan wasta'inu bisabri wassholah wa innaha lakabiratun ila alal khasiin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Ini adalah khusyuk yang artinya kerinduan untuk kembali kepada Allah, keyakinan akan bertemu kepadanya. Inilah sebuah nilai-nilai yang dihadirkan dari kegiatan yang orang disebut khusyuk itu. Dan ini pekerjaan yang sangat berat karena manusia itu cenderung melupakan Allah, menjauh dari dirinya dan ya nilai-nilai kehidupannya senantiasa jauh dari kekhusyukan. Maka ini memang menjadi ilmu yang berat untuk kita kemudian ingin sampaikan dan ingin kaji. Karena memang tidak banyak kajian-kajian tentang khusyuk itu. Jadi khusyuk itu kadang hanya sebatas teori tetapi sulit untuk kemudian diaplikasikan, diimplementasikan dalam amalan kehidupan keseharian. Kemudian yang kedua, ada kalimat khusyuk juga yang juga cukup menarik direkam oleh Al-Quran. Nanti bisa dibuka dalam Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-90. Di situ ada kisah tentang Nabi Zakaria, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujahu innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khoshi'in. Ini menarik sekali bagaimana Allah menjawab doa Nabi Zakaria dengan menganugerahkan Yahya dan istrinya mengandung anak ini, karena sesungguhnya orang yang sangat khusyuk yang diterangkan oleh Allah, Zakaria ini adalah orang yang yusari'una fil khairat, orang yang bersegera berbuat kebajikan. Jadi orang khusyuk itu orang yang yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dan dia kalau berdoa kepada Allah itu penuh harap dan penuh cemas. Inilah maka konsep kekhusyukan yang bisa kita lihat dalam Al-Quran di Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-90. Kemudian yang ketiga, kita bisa saksikan konsep khusyuk dalam Quran surat Al-Isra ayat 107, 108, 109. Ini juga cukup menarik tentang konsep khusyuk yang disampaikan ini adalah orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran. Utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhiruna lil atqani sujada. Jadi orang-orang khusyuk itu orang-orang berilmu. Kenapa dianggap berilmu oleh Allah? Karena saat dia diberitahu oleh Allah di antara pengetahuan dan ilmu, kemudian dia bersungkur wajahnya untuk bersujud memuliakannya. Jadi inilah yang kemudian hadir pada dirinya. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Jadi dia bertasbih kepada Allah dan dia yakin betul bahwa janji Allah pasti datang atas kehidupannya. Jadi orang yang memang sangat meyakini tentang janji-janji Allah. Inilah orang-orang khusyuk, wa yakhiruna lil atqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Jadi orang-orang ini apabila ketemu ayat-ayat Allah, dia mendapatkan kebenaran dari siapapun dia menemukan kebaikan
dan kemudian mengajak dia menuju Tuhannya, maka dia bersujud dan bertambah kekhusyuannya. Jadi khusyuk itu akan semakin meningkat atas apa yang dia dapatkan dan dia miliki. Kemudian berikutnya yang keempat, khusyuk itu adalah di Quran surat Al-Hadid ayat 16. Nanti kita temukan ayat yang sesungguhnya menjadi peringatan atas kita bersama. Hudzaifah bin Yaman pernah menangis itu kalau membaca ayat ini, karena seolah-olah ayat ini dihadirkan bagian dari kekesalan dalam tanda petik Allah Subhanahu wa taala. Alam ya'nil lilladzina amanu an tahsya'a qulubuhum lidzikrillah wa ma nazala minal haqq. Jadi belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah diturunkan kepada mereka. Inilah satu bentuk ayat Al-Hadid ayat 16 ini diturunkan 13 tahun setelah risalah ini hadir. Jadi cukup lama sebenarnya ayat-ayat Al-Quran diturunkan, tapi ternyata ayat-ayat Al-Quran di saat itu, saat ayat ini turun, membuat para sahabat menangis, karena seolah-olah sahabat ini diingatkan kembali kenapa kok tidak banyak mengingat Allah. Jadi tidak khusyuk itu hati mereka, tidak tunduk hati mereka dengan ayat-ayat yang Allah turunkan. Dan bukankah kebenaran itu sudah diturunkan kepada mereka dan kita semua? Inilah maka ada hadis dari baginda Rasulullah, inna awwala ma yurfa'u minan nas al-khusyuk. Jadi yang pertama kali akan diangkat oleh Allah dari manusia ini adalah khusyuk ini. Jadi inilah yang sesuatu yang sangat membahayakan kita bersama, karena ini satu ilmu yang sesungguhnya banyak di antara kita yang tidak paham dan tidak bisa mengerti. Kita hanya sering membahasakan khusyuk itu berat, khusyuk itu sulit, tetapi kita tidak betul-betul mencoba untuk bisa mengkaji tentang khusyuk itu hakikinya menurut kajian-kajian ayat-ayat Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, pemirsa yang dimuliakan Allah, kita bisa buka di Quran surat Al-Ahzab ayat 35. Ini yang saya juga tulis tentang di artikel itu, kuliah duha, itu berkaitan dengan khusyuk yang ternyata dihubungkan dengan banyak sifat. Jadi ternyata khusyuk itu tidak berdiri sendiri. Kalau kita ingin kaji ayat ini dan innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was shodiqina was shodiqati was sabirina was sabirati wal khashiina wal khashiati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was shaimina was shaimati wal hafidina furujahum wal hafidati wadzakirinallaha katsira wadzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Jadi ternyata khusyuk itu tidak berdiri sendiri. Jadi khusyuk itu hanya akan terjadi atas orang-orang yang muslim, orang yang mukmin, orang yang taat kepada Allah, orang yang senantiasa membenarkan ayat-ayat Allah, orang-orang sabar. Jadi sabar itu juga bagian dari akhlak yang dihasilkan dari kekhusyukan. Dan kemudian orang khusyuk wal mutasaddiqina, dan juga orang-orang yang suka bersedekah, di antara orang-orang yang suka membantu, suka menolong, wassaimina, dan juga orang-orang yang saum. Jadi puasa ini sesungguhnya juga bisa menghasilkan kekhusyukan, dan orang-orang yang menjaga kehormatannya, baik laki ataupun perempuan, dan wadzakirinallaha katsira wadzakirati, dan juga orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Ta'ala. Dan inilah orang-orang yang diganjar karena menjadi bagian dari kemuliaan yang dia peroleh, maka sesungguhnya ada banyak kebaikan yang akan bisa didapat oleh orang-orang yang memiliki akhlak mulia. Jadi khusyuk itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka sholat itu ternyata apabila dilaksanakan juga dengan khusyuk, dengan metode yang baik dan benar, maka sesungguhnya itu bisa mencegah kita atas perilaku keburukan, kejelekan, dan kejahatan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kajian ringkas. Oh ya, dan yang terakhir, saya sebelum menutup di antara 5 poin ayat-ayat Al-Quran ini,
ternyata Al-Quran juga menyinggung ada di antara konsep kekhusyuan itu yang juga dimiliki oleh ahli kitab di Quran surat Ali Imran ayat 199. Jadi siapa mereka? Ini konsep sifatnya saja yang nanti akan kita ingin sampaikan. Di antara karakter khusyuk itu adalah wa inna min ahlil kitab lama yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim. Jadi adalah orang-orang yang ternyata saat mereka bisa mengimani apa yang Allah turunkan. Jadi orang-orang yang rindu kepada kebenaran Allah dan juga dia senantiasa meyakini apa yang telah mereka itu dapatkan untuk dia bisa bandingkan. Dan yang menarik khosyi'ina lillahi, karena kekhusyuannya yang ia miliki kepada Allah itu la yastaruna bi ayatillahi tsamanan qalila, dan mereka ini tidak pernah menjual ayat-ayat Allah itu dengan harga yang sangat murah. Jadi ini kalau ingin kita bicara kekhusyuan di ranah intelektual, ya para ilmuwan yang tidak pernah menggandengkan ilmunya untuk kepentingan dunia, kepentingan sesaat. Inilah mudah-mudahan jadi kajian bersama kita. Dan ini teologi juga orang yang khusyuk atas dirinya, atas perilakunya yang insya Allah akan bisa mendatangkan banyak kebaikan. Demikian Mas NH, mudah-mudahan sedikit kultum ini bisa menghubungkan kita untuk bisa berada dalam kebaikan dan senantiasa berada dalam kebenaran untuk mendapatkan hidayah Allah. Apalagi ini di akhir Ramadan, ya harapan kita bersama mudah-mudahan kita bisa lebih meningkatkan kekhusyuan kita, doa-doa, sholat kita dan seterusnya, jangan sampai ya hanya sekedarnya. Artinya kita harus tingkatkan konsep kualitas ibadah ini dengan jauh lebih khusyuk yang nanti akan bisa menghasilkan pribadi istilahnya karakter-karakter kebaikan yang nanti bisa menyertai hamba-hamba Allah yang insya Allah akan memenangkan pertarungannya untuk bisa memperoleh kemuliaan dalam ketakwaan. Demikian aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran Ustaz Iqbal yang telah menyampaikan kultum terkait dengan tema khusyuk. Pemirsa Al-Islam TV, mohon maaf ini nanti tidak ada diskusi secara live. Nanti pemirsa Al-Islam TV bisa menanyakan, berdiskusi melalui channel YouTube. Jadi monggo nanti bisa menanyakan terkait dengan tema-tema selanjutnya. Jadi nanti insya Allah ini karena pertama kami memandu. Ya, nanti insya Allah selanjutnya nanti langsung live saja. Jadi langsung live Ustaz Iqbal untuk memberikan kajian rutin duha. Mungkin itu dari kami Al-Islam TV, dan semoga ke depan nanti lebih baik lagi. Mungkin itu dari Allah khairan katsiran sekali lagi untuk Ustaz Iqbal. Kami tutup kajian rutin duha pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.